Desa Jarum adalah sebuah desa kecil yang terletak di Kecamatan Bayat, Klaten. Pada tahun 2013, desa tersebut dinobatkan sebagai desa wisata karena di Desa Jarum memiliki potensi daerah yang menjanjikan, yang sebagian besar adalah pengrajin batik, yaitu batik tulis kain dan batik tulis kayu. Pada kesempatan kali ini, tim Media Center Jateng mengunjungi pengrajin batik, yaitu Batik Suroto. Awal mulanya itu memang saya cuma ikut pengusaha batik. Jadi saya itu kalau bikin itu cuma istilah itu ya coba-coba dan untuk mandiri dengan sendirinya. Saya dulu ikut pekerja batik selama sekitar 20 tahun. Saya 90 mas berdirinya ini, tahun 90 berdirinya sendiri. Jadi saya harus bisa bekerja seperti ini. Ya mungkin karena bantuan kanan kiri dan bukan saya bantu kanan kiri itu tidak, saya dibantu kanan kiri. Berarti dulu yang mengawali Bapak? Budepur, saya ikut Budepur. Batik Purwanti itu. Batik Purwanti itu, terus saya ikut Purwanti tahun 68 sampai tahun 90. Sebetulnya saya keluar dari situ tidak boleh karena saya biarpun bodoh, saya tidak nulis, ditaruh di depan. Terus saya kapekso keluar, jadi saya mandiri. Terus itu dipasarkan kemana? Kalau saya cuma lokal aja, tapi dulu ya pernah di Malaysia, tapi sekarang ya paling Jakarta, Aceh, Sulawesi, Kalimantan, Medan, dan Jambi kalau yang luar Jawa. Terus kalau yang Jawa ya yang paling banyak itu Jogja, Solo, sama Klaten. Iya. Karena sini tempat perbatasannya gitu ya Pak. Terus kalau kelebihannya apa perbedaannya dengan batik-batik yang lainnya itu apa Pak? Kalau khususnya batik Klaten ini? Kalau batik Klaten itu kemungkinan kelebihannya yang tidak luntur mas. Tidak luntur? Ya tidak luntur. Tapi kalau di tempat saya itu luntur boleh dikembalikan mas, tak tukar barang. Misalnya ngambil dari sini ternyata sampai di rumah luntur, dikembalikan aja, nanti tak tukar barang yang tidak luntur. Tapi kalau betul-betul bikinan saya, soalnya saya itu pernah ada bukan bikinan saya dikembalikan. Kisaran harganya? Kalau harga saya paling rendah 100 mas, tapi paling tinggi ya ada yang 800, ada yang 1 juta misalnya dari Sutra. Tapi kalau yang paling tinggi rata-rata itu cuma 300 seperti yang warna alam. Itu tulis ya Pak? Tulis murni Pak. Tulis itu warna alam bukan Warna alam. sintetis. Batik capnya ada? Nah, batik capnya ada mas. Cap Ya, kombinasi yang 100-an dicap dulu, nanti setelah dicap terus diwarna direbus, terus dicanting, diwarna lagi, direbus baru jadi. Prosesnya agak panjang juga ya? Iya, agak panjang juga. Kalau batik itu paling tidak 1 bulan baru selesai. Satu lembar. Ya, satu orang 1 lembar gitu. Iya, 1 orang 1 lembar. Tapi kalau bawa pulang kadang-kadang yo 5 lembar, 10 lembar. Tapi biasanya kanan kiri aku tak pinjam jenengan tak bagi nanti lengah. Dulu tahun 93 saya ada sekitar 150 karyawan. Tapi kan sekarang banyak yang pengrajinnya. Jadi yang sana ya sudah batik sana, yang sana sudah batik sana. Biasanya ya tidak apa-apa. Jenengan segitu, terus untuk buburnya berapa orang? Buburnya itu tahun 82 mencapai 900 orang. Tapi dibawa pulang semua. Gitu. Tapi sekarang ya dia cuma di rumah ya? hampir 100-an paling sekarang. Karena sekarang banyak. Ini yang di Desa Jarum ini yang terbesar masih yang bubur itu ya? Ya, Itu kan pertama. yang pertama bukan yang terbesar. Terlama. Ini kan tenaganya bubur. Batiknya itu sudah diolah jadi baju atau macam-macam Pak? Oh kalau saya ada ya jadi baju baru dicanting. Terus setelah dicanting diwarna, setelah diwarna nanti dicanting lagi, diwarna lagi baru direbus. Istilahnya wong Jawa 1 kali kebiok mas. Ya 1 kali kebiok. Berarti jadi baju dulu baru Jadi baju dulu ada, yang belum jadi baju ada. Ada nggak contohnya? Wonten ingkang kain pun damel baju, wonten ingkang baju nepi. Batik ya wonten macam-macam. Baju digambar dulu terus dibatik. Yang dulunya yang menamakan desa wisatanya sendiri Itu yang menambahkan desa wisata sebenarnya Pak. Itu dari pemerintah sendiri. Dari pemerintah Karena pengkapnya apa? iya, iya. Karena di sini banyak pembatik terus Sentra yang didirikan sentra batik gitu. tapi banyak enggak Pak yang wisatawan mungkin yang Oh banyak mas. Bulan Pak Roto apa ya?
Kalau saya keunggulan cuma warna, Mas. Warnanya. Karena Ya. saya itu istilahnya ahli warna gitu. Oh, gitu. Istilahnya orang-orang tapi kayak saya. Jadi pemrosesan dari awal sampai akhir itu pas pewarnaannya atau yang membedakan Pak Roto sama yang Iya. lain gitu. Iya, Pak. Kalau saya tidak ingin kecewa dengan kualitas, Mas. Kualitas saya nanti kalau ditumpang printing harga. Misalnya ini ada barang ini, terus ini. Pak saya tadi itu printing, saya enggak. Kecuali ada yang orang pesen, saya misalnya pesen seperti Perindo kemarin itu pesanan 4.900 potong, tapi saya bilang kalau mau printing saya mau, tapi kalau tidak mau printing saya tidak. Karena nggak cukup waktu ya. Tidak cukup waktu. Nah, cat juga lama juga sih prosesnya. Kalau cat enggak, Cat cepat itu. ya sehari itu satu orang bisa mendapatkan 40 potong kalau cat. Itu ada yang ngecat kok belakang. Ngecat. Prosesnya pembuatan batik kayu itu sendiri dari awal gimana Pak? Dari awal ya. Ya ini kalau ini yang dijalankan ya seperti ini kan ini masih bahan baku ya, bahan baku itu masih keadaan natural putih. Nah, terus dibatik ya. Ini kayu apa? Ini kayu sengon itu. Sengon. Nah, ini kan batiknya sama dengan kain. Corak batiknya ini kan kalau masalah desain ini mengikuti pesanan. Pesanan. Ya, jadi setiap saya tuh ngirim barang itu nyotorkan desain. Nah, Di lukis dulu seperti ini Pak? Iya dilukis. Terus lalu Ya nanti terus masukkan warna. Pewarnaan dasar dulu. Nanti jadinya satu warna, harus satu warna. Nah, ya seperti ini. Ini masih satu warna ya. Oh iya. Nah, jadi nanti ini diulang dibatik lagi. Bisa menjadi Itu seperti ini. untuk mengambil kombinasi warna yang diinginkan warna putih ya nanti ditutup putihnya. Sesuai pesanan juga. Enggak, kalau itu memang proses batiknya harus begitu. Jadi untuk menimbulkan warna lain, jadi ini nanti contoh ini dikasih malam sedikit di tengah-tengah. Jadi nanti yang kena seperti ini kan warna kembali natural. Terus lainnya itu nanti yang tidak kena malam itu bisa dibuat warna apa saja. Tinggal mau masukkan warna apa gitu. Itu tahap akhir ya Pak? Ya, Dari itu sudah bisa sudah dijual. siap pasang. Tinggal nanti finishing atau tidak. Kalau finishing ya nanti dipoles lagi pakai kebanyakan dipoles. Jadi di finishing. Seperti yang di dalam sana itu Yang sudah jadi berapa itu ya Pak? itu belum dipoles. Itu belum dipoles. Belum. Di dalam sana semua itu yang siap Lalu ini Pak, pasangan. kalau masalah pemasarannya sendiri itu di mana aja? Kalau saat ini fokus ini ngisi pakai keris. Nah, kalau sebelum itu memang saya biasa ekspor, tapi kan sekarang memenuhi untuk pakai keris aja itu sudah cukup sesuai dengan kemampuan tenaga ya. Jadi bukannya ini putus tidak ekspor tidak, tapi ini kan untuk setiap bulan. Ini dari pakai keris sudah menentukan yang harus dikirim. Oh ya, Jadi kami sesuaikan dengan kemampuan karena satu itu kan sudah mempunyai pelanggan tetap, itu harus menjaga kualitas dan kapasitas. Jadi itu tidak harus itu dijaga. ciri khas ya Pak? Iya. Kalau di sini memang ini ya saya tidak bisa dilihat semua. Ini sama-sama untuk wadah kayu. Ini proses di sini lain daripada yang lain. Nah, jadi selalu bikin warna yang menurut pesanan juga.
Kalau ini otak-otak ini lendir, nah, ini kan di ini kemudian itu kalau itu tray. Ini belum ya Pak, ini masih bentuk malam. Itu langsung Sudah proses sampai mana ini Pak? Ini tinggal kurang apa? Ini udah tinggal finishing. Finishingnya jadi mengkilat. Iya, anti air juga nanti anti debu. Kalau ini masih luntur ya, masih bisa luntur ya? Oh enggak. Kalau lunturnya dijamin tidak akan luntur. Ini karena meresapnya ini kan dalam. Karena kayu singon itu pori-porinya memang Banyak. terbuka ya. Terbuka banyak. Jadi begitu dimasukkan ke warna langsung menyerap. Ya. Tapi kira ditandangi ke warga mawon. Sejarahnya desa ini kok bisa menjadi desa sentra handicraft. Ya, pada awalnya dulu itu sudah 10 tahunan lebih berdirinya. Awalnya itu dari pemuda di sini yang banyak yang menganggur, kemudian ikut bekerja di luar wilayah gini, luar wilayah Belanjiran, untuk ikut dalam produksi handicraft. Jadi dia pertama itu pekerja. Nah kemudian setelah mempunyai keahlian dan mempunyai modal sedikit, nah, itu terus kemudian mengembangkan sendiri atau membuat sendiri di rumah sendiri. Nah, jadi untuk modalnya ya tidak terlalu besar pada awalnya seperti itu. Kalau sampai saat ini berapa pengrajin sih Pak? Pengrajin itu di wilayah desa kami itu ada kurang lebihnya sekitar 45 pengrajin tersebar di 2 dukuh, yaitu dukuh Butuh sini sama dukuh Bates. Itu sebagian besar ya Pak, sebagian besar bekerja sebagai pengrajin. Pengrajin seperti ini. Ini contohnya seperti apa? Ya seperti ini. Ini pemanfaat dari limbah kayu yang akhiran ataupun yang kecil-kecil dari mebel, dari pabrik mebel di Puspeta. Kalau pemasarannya itu kemana aja ya Pak? Pemasarannya kalau wilayah sekitar sini yang deket-deket ya Jogja, terus kemudian di Solo, terus kemudian kalau di wilayah Indonesia ya Bali, sampai Bali, Kalimantan, bahkan ini ada yang keluar negeri, impor ya. Cukup menjanjikan. Ya, alhamdulillah dengan keberadaan produk seperti ini di wilayah desa kami dapat membantu peningkatan perekonomian khususnya di wilayah Khususnya Klaten ya. Klaten. Kalau peran pemerintah Klaten sendiri tuh Ya, sampai saat ini kemarin ya juga pernah memberikan suatu pelatihan, terus kemudian sedikit memberikan bantuan alat, nah, ya, seperti itu. Kalau ini kan Klatennya bermacam-macam. Ya. Produksinya, kerasnya bermacam-macam. Apakah ada suatu acara atau tempat untuk menggabungkan, ya memamerkan lah ada kerajinan-kerajinan seperti Kalau- pameran dan lain-lain? Ya sebenarnya ada setiap tahun itu ada event pameran yang diadakan pemerintah Kabupaten Klaten khususnya untuk menonjolkan industri lokal, nah, seperti itu. Seperti itu ya Pak ya. Lalu harapannya Bapak, ini kan kita dari pemerintah juga, karena harapan Bapak untuk pemerintah Kabupaten Kendal dan pemerintah provinsi itu apa? Ya harapannya ya dari
saya mewakili warga masyarakat khususnya pengrajin industri ya. Ya mohon dukungan khususnya bantuan alat dan sama alatnya itu kan sebenarnya kan banyak sekali. Cuman di sini kan ada semacam apa ya itu paguyuban. Jadi setiap pengrajin itu alatnya itu tidak komplit. Jadi ya gantian, makanya gantian. Harapan kami ya nanti Bantuan seperti itu ya, Pak ya. Memberi bantuan alat ataupun pelatihan yang sekiranya nanti bisa meningkatkan produksi. Iya, karena pesanannya juga mungkin pasti akan Iya. meningkat juga ya, Pak ya. Iya. Kalau masalah infrastrukturnya ada yang dikeluhkan, Pak? Infrastruktur ya Ini sini dari kan jalannya. dari jalannya terus terang ya kemarin kita juga sudah mengajukan bantuan, alhamdulillah sudah dapat, sudah dilaksanakan seperti tadi yang lewat tadi juga bantuan dari pemerintah provinsi. Ada websitenya nggak bisa ini? Ada untuk pemasaran lewat Pemasaran internet? sebenarnya sebenarnya ada, cuman saya kurang hafal. Apa gitu. Ya udah, gitu aja Pak. Nanti kita sambung lagi. Ya, terima kasih. When I stood in the park, whisper words to the dark. It would come from the heart, steady hands and an old guitar. I was scared of things unknown, to walk the world on my own. But I have some less fear, not believe what I hear. Go get away. Why don't you come around here anymore? Don't you love me anymore? Don't you feel me at all? Why did you go and you leave me all alone? Don't you love me anymore? Do I feel you at all? When I stood in the dark, just words in the park. It would come from the heart, steady hands and an old guitar. Why don't you come around here anymore? Don't you love me anymore? Don't you feel me at all? Why did you go and you leave me all alone? Don't you love me anymore? Do I feel you at all? Why don't you come around here anymore? Don't you love me anymore? Don't you feel me at all? Why do you go and you leave me all alone? Don't you love me anymore? Do I feel you at all? Why don't you come around here anymore? Don't you love me anymore? Don't you feel me at all?